Hai guys, welcome back to RLCS. Dan kali ini kita akan menonton perjuangan eh salah satu pecatur andalan Indonesia ya. Siapa lagi kalau bukan Master Internasional Iren Karisma Sukandar yang sedang berjuang di babak pertama FIDE Women Grand Swiss ya, di kategori wanita, dan turnamen yang cukup besar. Kenapa? Karena kalau Iren berhasil juara di turnamen ini, dia bisa lolos kandidat turnamen menjadi penantang turnamen yang menghasilkan penantang juara dunia wanita. Dan kita doakan Iren bisa menghasilkan hasil yang cukup baik di turnamen ini. Dan ya sayang sekali di babak pertama dia harus mengakui kekuatan dari pecatur wanita yang cukup kuat ya, dari Cina, dari Tiongkok, yaitu Li Tingjie, teman-teman. Dan bagaimana partainya? Langsung saja kita simak, dan please jangan di skip iklannya. Memegang buah putih, Iren membuka dengan E4, dijawab Li Tingjie. E5, Li Tingjie, Grandmaster dari Cina ya, dengan elo rating 2505, sementara Iren 2406. Selisih hampir 100 rating ya. Dan Li Tingjie memang bertalenta ya, salah satu Grandmaster yang bertalenta dan sering tampil di turnamen yang cukup besar. F3, kuda C6, gajah B5, Rui Lopez ya teman-teman. A6, gajah 4, kuda F6, dan rokade. Ya benar banget. Dan di sini memilih gajah C5 Li Tingjie. Kemudian dijawab oleh Iren kuda C3, B5, gajah B3, dan D6. Kemudian A4 mendobrak. Ya ada tanda tanya dan tanda seru yang inakurasi ya. Dan di sini menurut evolution bar lebih tepat kuda D5 apabila Iren melakukan kuda D5. Dan bagaimana jika kuda kali 4 menteri E2? Dan yang pastinya kuda D5 menurut evolution bar lebih baik dibandingkan memilih A4. Selanjutnya Li Tingjie gajah B4 ya, memberikan pion B5, tapi dia menyiapkan sebuah rangkaian penyerangan yang cukup berbahaya di langkah-langkah selanjutnya. Dan gajah G4 ini ada nggak sih Grandmaster yang main? Nah kalau teman-teman ingat ketika kita nobar Magnus ya melawan Karyakin, menampilkan permainan kayak gini juga, variasi yang seperti ini. A kali B5, kuda D4, memang sengaja diberi pion di B5, tapi dengan gajah G4 mempining ya menteri, dan gajah putih tidak bisa menahan. Jadi sebuah ancaman yang cukup berbahaya. Dan D3, langkah salah dilakukan oleh Iren, yang menurut evolution bar lebih bagus lagi gajah C4 dengan tujuan gajah E2 dan menjaga pion B5. Karena setelah D3, Li Tingjie melanjutkan A kali B5, tukar Iren, benteng kali A8, menteri kali A8, dan ada sengatan ya dan pining yang cukup mengganggu dari gajah G4. Gajah E3, Iren coba memakan kuda di D4, langsung dijawab gajah kali F3 ya. Pion tumpuk harus dilakukan, G kali F3 dan C6 Li Tingjie. Kemudian gajah kali D4, gajah kali D4 ya. Gajah di D4 cukup kuat dan mempining raja di G1. Menteri A1 dan kurang tepat karena seharusnya kuda E2 aja untuk mengancam gajah di D4. Karena setelah menteri A1, Li Tingjie menjawab menteri C8 ya, menolak pertukaran of course karena sedang menyerang. Kuda E2 Iren melanjutkan dan kabur gajah B6, kuda G3 dan G6 menjaga petak di F5. Selanjutnya menteri C1 yang kurang tepat lagi tanda tanya, dan seharusnya raja G2 dengan tujuan mencegah menteri ke H3. Karena selanjutnya setelah menteri C1, Li Tingjie memanfaatkan menteri H3 mengganggu pertahanan dari Iren. Menteri G5 tanda tanya lagi, dua kali kesalahan yang seharusnya menteri D2 aja. Mungkin dengan tujuan C3 dan D4 ya, menutup kekuatan gajah di B6. Dan raja E7, Li Tingjie C3 baru dijalankan, tanda tanya lagi. Seharusnya benteng A1 di sini lebih tepat. H6 ancam menteri, mundur menteri D2 dan kuda H5 ya, membongkar Li Tingjie, dan apabila dimakan akan dimakan dengan pion teman-teman. Tepat sekali karena ada ancaman benteng G8 dan menteri G2 checkmate. Kuda E2 menolak Iren karena kalau nggak mau dia akan makan dan menteri kali G3 ya. Gajahnya sedang mempining. Kuda E2 G5
Menteri D1 dan benteng G8. Ya, cepat sekali Iren kalah pada langkah ke-23 ini. Kenapa, Bang? Kenapa si Li Tingjie nggak mau makan F3 ya? Memilih benteng G8 karena dia mau ngelanjutin dengan kuda F4 yang apabila dimakan makan dan ada checkmate menteri G2. Gimana kalau raja H1? Ya kalau raja H1 tinggal makan menteri F3, raja G1 dan kuda F4 ya, dengan ancaman kuda H3 dan apabila dimakan makan checkmate. Dan ini sebuah prepare yang cukup berhasil Li Tingjie. Kenapa? Karena Iren masuk ke kemauan yang dimau oleh Li Tingjie, yang kalau misalkan kalau dianalisa, kalau dinotis gajah G4 ini ya selanjutnya, dan seharusnya di sini kuda D5 langsung, karena setelah A4 gajah G4 Li Tingjie cepat sekali dan makan kuda D4 ya. Ini bahaya banget. Dan ya teman-teman yang bermain M4 E5 dengan Spanyol bisa mengikuti gaya bermain dari Li Tingjie ini, yang ternyata mengorbankan satu pion tapi berbahaya banget karena langkah-langkah selanjutnya follow up yang cukup berbahaya. Dan ayo semangat Iren karena masih banyak babak yang menunggu, dan semoga dia bisa bangkit dan bisa menghasilkan kemenangan dan bisa dapat hasil terbaik, lolos ke kandidat turnamen tahun 2022. Kalau kalian mau dukung Kairen secara live, nonton setiap malam jam 7 di YouTube RL Chess. Dan jangan lupa coba komen, kasih semangat buat pecatur putri andalan Indonesia ya. Coba komen. Dukung terus pecaturan Indonesia dan dukung terus RL Chess. Catur Yes Indonesia Jaya.